Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cahaya Putramadani dari kelas 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Penerapan Informatika dalam berbagai bidang. Yang pertama, informatika dalam bidang kesehatan. Informatika dalam bidang kesehatan adalah penggunaan teknologi informasi dan komputer untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, manajemen data kesehatan, dan penelitian medis. Informatika memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Namun perlu diimbangi dengan perhatian pada keamanan data, biaya, dan sumber daya manusia. Nah, keuntungan teknologi di bidang kesehatan yang pertama adalah memudahkan pasien. Hadirnya teknologi sangat memudahkan pasien, terutama dalam mengakses informasi dan pelayanan kesehatan. Hanya dengan ponsel atau komputer, kini pasien dapat mengakses berbagai macam informasi kesehatan di internet. Contoh aplikasi dalam bidang kesehatan. Yang pertama ada Halodoc, aplikasi telemedicine yang menghubungkan pasien dengan layanan kesehatan terlengkap. Yang kedua ada AlloDokter, platform kesehatan yang menyediakan informasi medis, artikel kesehatan, dan konsultasi dengan dokter secara online. Yang ketiga ada Good Doctor, aplikasi layanan kesehatan yang memungkinkan masyarakat untuk berkonsultasi dengan dokter dan menerima rekomendasi obat. Kedua, informatika dalam bidang pendidikan. Informatika dalam bidang pendidikan adalah penerapan ilmu komputer dan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, bagaimana kita menggunakan komputer, internet, dan berbagai perangkat digital lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kenapa penting? Karena yang pertama, akses informasi. Siswa bisa mencari informasi dari berbagai sumber secara cepat dan mudah. Yang kedua, pembelajaran interaktif. Materi pelajaran yang lebih menarik dengan video, simulasi, dan game edukasi. Yang ketiga ada e-learning. Belajar bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui platform online. Manfaatnya, informatika mengubah cara kita belajar dan mengajar dengan memanfaatkan teknologi. Pendidikan menjadi lebih modern, efektif, dan menyenangkan. Contoh aplikasi dalam bidang pendidikan. Yang pertama ada Google Classroom, aplikasi yang memungkinkan guru dan siswa terhubung secara online untuk membagikan, dan menilai tugas. Google Classroom juga terintegrasi dengan Google Suites sehingga pengguna dapat mengakses dokumen, spreadsheets, dan materi pembelajaran melalui Google Dokumen, Google Sheet, dan Google Slides. Yang kedua ada Edimodo, platform yang memungkinkan guru mengirim pesan, berbagai tugas, melacak nilai, dan membuat kuis. Orang tua juga dapat melihat apa yang telah dilakukan murid mereka. Yang ketiga ada Coursera, aplikasi yang menawarkan kelas pembelajaran spesifik dan fokus dari perusahaan dan universitas ternama di dunia. Murid dapat menonton video materi pembelajaran, menjawab pertanyaan, dan mengerjakan soal-soal untuk menilai kepahaman materi. Ketiga, informasi dalam bidang sosial. Informatika dalam bidang sosial mempelajari dan menganalisis berbagai hal yang berkaitan dengan komputer dan masyarakat, seperti kebijakan informasi, pengaruh sosial dari komputasi, analisis sosial komputasi, organisasi informatika, pengenalan informatika. Dampak positif. 1. Dampak positif. 1. Memudahkan akses informasi dan pelayanan publik. 2. Memudahkan masyarakat desa memasarkan produk lokal. 3. Meningkatkan interaksi sosial antar pengguna. 4. Membantu perubahan cara hidup dan cara kerja.
Dampak negatif, menyebarluaskan informasi yang salah. 2. Menurunkan kemampuan berpikir. 3. Kecanduan internet dan game. 4. Cyberbullying. 5. Berkurangnya aktivitas sosial. 6. Berkurangnya aktivitas fisik. 7. Potensi kehilangan pekerjaan. 8. Potensi korban kejahatan. Contoh aplikasi dalam bidang sosial, yang pertama ada WhatsApp. WhatsApp berguna untuk mengirim pesan teks, gambar, video, dan file lainnya. Melakukan panggilan suara dan video, membuat grup untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Yang kedua ada aplikasi Instagram, berbagi foto dan video, membuat cerita atau stories yang hilang dalam 24 jam, berinteraksi dengan teman atau influencer melalui likes, komentar, dan pesan langsung. Yang ketiga ada aplikasi TikTok, membuat dan menonton video pendek bersih singkat dengan berbagai efek dan musik, bergabung dalam tantangan dan tren yang sudah populer. Yang keempat atau yang terakhir ada aplikasi Facebook, berbagi status, foto, dan video, bergabung dalam grup dan minat yang sama, berinteraksi dengan teman dan keluarga, memanfaatkan fitur marketplace untuk jual beli.